Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Kosong. Menyajikan cerita horor yang bisa dirasakan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Selamat menikmati. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen. Angin dari arah hutan mulai terasa dingin, membawa serta aroma tanah basah dan kembang yang pekat, sebuah campuran yang dipercaya warga desa Cikahuripan sebagai pertanda datangnya malam Jumat Kliwon. Di desa terpencil ini, malam tersebut bukan waktu untuk berkumpul. Kebanyakan penduduk memilih mengunci pintu rapat-rapat, menghindari hutan jati yang gelap dan dikenal angker. Namun, Rian, seorang mahasiswa yang sedang menjalani kuliah kerja nyata KKN, adalah pengecualian. Ia termasuk pemuda kota yang menganggap cerita-cerita gaib hanya sekadar takhayul. Rian menempati sebuah rumah tua di pinggiran desa bersama tiga temannya. Siska yang selalu cemas, Dani yang berusaha berpikir logis dan merekam segalanya, serta Maya yang sensitif dan memiliki intuisi kuat. Lokasi rumah mereka berbatasan langsung dengan hutan jati larangan. Malam itu, Rian sedang berkutat dengan laptopnya di ruang tengah. Lampu bohlam kuning yang redup gagal mengusir bayangan di sudut ruangan. Di luar, lolongan anjing terdengar sangat pilu, menambah ketegangan. "Rian, apa kamu yakin kita aman di rumah ini?" Siska bertanya. Suaranya terdengar bergetar dari balik selimut. "Warga sudah memperingatkan kita tentang penunggu di sini. Apalagi malam ini kan Jumat Kliwon." Rian tertawa kecil, mencoba meredakan ketakutan temannya. "Siska, itu cuma mitos turun-temurun. Rumah ini strategis untuk penelitian kita dan gratis. Lebih baik kamu fokus selesaikan laporanmu," jawab Rian, santai, berusaha mengabaikan kekhawatiran Siska. Tapi Bu Marni tadi siang mencium bau melati kuat, padahal tidak ada bunga melati di sekitar sini. Timpal Siska, suaranya berbisik. Katanya itu aroma khas kuntilanak. Tiba-tiba, Maya menjatuhkan buku tebal di dekatnya. Wajahnya langsung pucat dan tegang. Ia memegangi keningnya. "Maya, kamu kenapa?" tanya Dani, meletakkan kopi yang dibawanya dari dapur. Maya menggeleng lemah. "Aku menciumnya, aroma melati yang sangat kuat. Ada hawa dingin yang menusuk, dingin yang membawa kesedihan. Rasanya seperti ada wanita yang menangis di dekat kita sekarang," jelas Maya dengan napas tersengal. Rian mencoba bersikap rasional. "Mungkin cuma bau dari sabun cuci atau pengharum ruangan. Mei, jangan terlalu dipikirkan," ujarnya, meski ia sendiri mulai merasa tak nyaman dengan kepekaan. Maya, Dani mengambil kamera handycam tuanya dan mulai merekam lingkungan sekitar, mencari pengalihan. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Desa Cikahuripan benar-benar sunyi. Hanya ada suara angin dan lolongan anjing yang kini terdengar lebih dekat, seolah berada di kebun singkong belakang rumah. Rian, yang sempat tertidur sejenak, terbangun karena suara yang amat lembut. Sebuah senandung perempuan, melodi kuno yang terdengar sedih namun mendayu. Suara itu berasal dari luar, dari arah hutan jati. Awalnya Rian mengira itu hanya suara imajinasinya. Namun, senandung itu semakin lama semakin jelas, seolah bergerak melintasi kebun singkong dan berhenti tepat di luar rumah mereka. Ketakutan mulai merayap di benak Rian. Ia melihat Siska sudah gemetar di balik selimut. Dani memegang kameranya erat-erat, sementara Maya menatap lurus ke arah jendela yang semula tertutup, kini terbuka lebar. "Jendela itu, tadi aku yakin sudah menutupnya," bisik Maya. Matanya melebar karena terkejut. Tiba-tiba, senandung itu berhenti. Keheningan yang menyelimuti sesaat terasa lebih mencekam. Kemudian, terdengar tawa perempuan yang melengking, dingin, dan terasa tidak wajar. Tawa itu dimulai dari kejauhan, lalu bergerak sangat cepat, berhenti persis di luar rumah. "K-R-A." Suara seperti cakar panjang menggores dinding kayu, membuat mereka semua melonjak. Deni menjerit tertahan.
Dani, matikan lampu sekarang, perintah Rian, suaranya serak. Dani mematikan sakelar. Ruangan langsung gelap total. Dalam kegelapan itu, Maya berteriak histeris, menunjuk celah kecil di pintu depan. Matanya, aku lihat 2 titik merah menyala. Mereka menatap kita. Rian melihat ke arah yang ditunjuk Maya. Di celah sempit itu, memang terlihat 2 titik merah, seolah mata yang tidak berkedip, memancarkan cahaya dalam kegelapan. Suara dengungan rendah terdengar dari luar, kemudian berubah menjadi bisikan tajam, menusuk seolah dibisikkan tepat di telinga mereka. Keluar, temani aku. Kunci pintu depan berderak pelan. Ada yang mencobanya dari luar. Mereka tahu pintu rapuh itu tidak akan bertahan lama. Malam Jumat Kliwon telah membawa mereka pada teror yang nyata. Suara kunci yang digerakkan dari luar semakin intens. Di tengah kegelapan total, mata merah menyala yang mengintip dari celah pintu, seolah menjadi satu-satunya sumber cahaya yang mengerikan. Keempat mahasiswa itu kini berjongkok di belakang sofa tua. Jantung mereka berdebar kencang, seirama dengan derak kunci yang sebentar lagi pasti menyerah. Kita harus pergi. Pintu ini tidak akan kuat, bisik Siska. Suaranya tercekat oleh tangisan. Lari kemana? Keluar sana hutan jati. Kita justru akan tersesat di kegelapan, balas Rian, berusaha menenangkan diri sambil menggenggam senter dengan tangan gemetar. Ia mencoba berpikir cepat. Pintu utama sudah jelas dikepung. Jendela-jendela kamar dan dapur juga mengarah ke kebun yang gelap. Jendela belakang dapur, seru Dani. Tiba-tiba ada jendela kecil menuju sumur. Itu bukan bagian dari hutan jati. Mungkin kita bisa memanjatnya dan kabur ke belakang rumah warga di sebelah. Keputusan harus diambil saat itu juga. Suara di pintu mendadak berhenti. Keheningan kembali melanda. Kali ini jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Keheningan yang menanti. Dia mendengarkan kita, bisik Maya. Tubuhnya gemetar hebat. Dia tahu rencana kita. Rian tidak peduli. Ia harus bergerak. Dani, kamu duluan. Kita menuju dapur. Siska, pegangan ke aku. Maya, ikut di belakang Dani. Bergerak pelan. Jangan buat suara. Perintah Rian. Mereka mulai merangkak. Bergerak perlahan menuju dapur yang terletak di sisi belakang rumah. Setiap inci pergerakan terasa seperti maraton. Kayu lantai tua berderit pelan di bawah lutut mereka. Dan deritan kecil itu terdengar seperti ledakan di keheningan mencekam. Saat mereka mencapai ambang pintu dapur, suara itu muncul lagi. Bukan tawa, bukan senandung, melainkan sebuah bisikan yang berdesir, seolah berada tepat di belakang leher Ryan. Aku tahu kalian di sini. Kalian tidak bisa lari dari rumahku. Rian tersentak. Ia menoleh ke belakang, dan saat ia menyorotkan senter sebentar ke arah ruang tengah, tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia mengarahkan senter ke pintu depan, kedua mata merah itu kini sudah menghilang. Pintu itu tampak utuh, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia ada di dalam rumah, bisik Rian. Menyadari kengerian situasi yang sebenarnya, mereka berhasil mencapai dapur. Dani segera memeriksa jendela kecil yang dimaksud. Jendela itu terkunci dan berkarat, tetapi ukurannya cukup untuk dilewati satu persatu. Ini kesempatan kita, kata Dani, mencoba membuka kunci jendela dengan pisau dapur seadanya. Siska menangis melihat pisau itu. Jangan, kalau dia melihat, dia akan marah. Lebih baik dia marah daripada kita mati di sini, ujar Rian tajam. Dani berhasil mencongkel kunci. Tepat pada saat itu, dari lantai atas terdengar suara langkah kaki yang berat, seolah seseorang yang menyeret kakinya perlahan di lantai kayu. Padahal rumah itu tidak memiliki kamar di lantai atas, hanya loteng tua yang kosong. Du. Langkah kaki itu bergerak persis di atas kepala mereka. Perlahan, langkah itu semakin mendekat ke arah tangga yang letaknya hanya beberapa meter dari dapur. Cepat Dani, tidak ada waktu, desak Rian.
Dani menarik jendela sekuat tenaga. Berhasil. Ia melompat keluar duluan. Diikuti oleh Maya yang sigap. Saat giliran Siska, ia panik. Aku tidak bisa memanjat. Rian mendorongnya dari bawah. Kamu pasti bisa. Anggap saja kamu sedang memanjat tembok panjat tebing. Siska berhasil mengeluarkan setengah badannya. Namun, saat ia mencoba menendang kakinya keluar, suara langkah kaki di tangga sudah mencapai anak tangga terakhir. Rian menyadari bahaya yang mengancam. Ia harus mengalihkan perhatian. Ia mengayunkan senter ke arah tangga, berharap cahaya itu bisa mengusir makhluk tersebut. Yang ia lihat bukanlah sosok utuh, hanya bayangan hitam pekat yang menjulang tinggi, dengan rambut panjang terurai, dan bau melati yang kini menusuk hidung hingga membuat Rian mual. Bayangan itu bergerak ke arah mereka. Sangat cepat, Rian mendorong tubuh Siska sekuat tenaga keluar jendela. Siska jatuh di tanah becek dekat sumur. Rian, cepat! Teriak Siska dari luar. Rian hendak membalikan badannya untuk keluar, tetapi ia merasakan tangan yang sangat dingin, seolah es mencengkeram pergelangan kakinya. Ia jatuh, terjerembab di lantai. Bau melati dan anyir darah yang samar langsung menusuk indranya. Ia menoleh ke bawah. Di sana, di kakinya, ada yari-yari panjang yang pucat. Kuku hitam dan tajam mencengkeram kulitnya begitu kuat hingga ia merasakan tulangnya tertekan. Rian menjerit kesakitan. Makhluk itu sudah berhasil meraihnya. Ia kini menjadi sandera di rumah yang dikutuk ini, sementara Taman Temonia sudah berada di luar. Cengkeraman dingin di pergelangan kaki Ryan terasa seperti besi yang membekukan. Rasa sakitnya luar biasa, dan ia tahu kuku hitam dan panjang itu telah menembus kulitnya. Bau melati dan anyir darah yang menusuk semakin kuat, menandakan jaraknya dengan makhluk itu hanya beberapa jengkal. Dari balik jendela, Siska, Dani, dan Maya berteriak panik. Rian, lepaskan, cepat! Rian menarik kakinya sekuat tenaga, tetapi cengkeraman itu sangat kuat. Ia menggunakan senter yang dipegangnya sebagai senjata. Ia menyorotkan cahaya senter itu ke lantai, tepat ke arah tangan yang mencengkeramnya. Cahaya senter yang redup menerangi wujud yang sesungguhnya. Itu adalah sebuah tangan yang pucat, hampir transparan, dengan urat-urat kebiruan yang terlihat jelas. Saat terkena cahaya, tangan itu sedikit berkedut, seolah kesakitan. Rian memanfaatkan momen itu. Ia menendang udara keros-karas dengan kaki yang bebas, mengenai bagian yang seharusnya adalah lengan makhluk tersebut. ARRG, GH, bukan suara jeritan manusia. Itu adalah lolongan melengking yang tajam, lebih mengerikan dari tawa apapun yang pernah mereka dengar. Lolongan itu mengandung amarah dan kesakitan yang tak terhingga. Cengkeraman di kaki Rian terlepas seketika. Rian tidak membuang waktu. Dengan kaki yang perih dan berdarah, ia merangkak ke arah jendela, menendang tubuhnya keluar. Ia jatuh menimpa Siska dan Dani di tanah becek dekat sumur. Lari! Sekarang, perintah Rian sambil menahan rasa sakit. Mereka berempat bangkit dan mulai berlari menuju pagar belakang rumah. Baru beberapa langkah, mereka mendengar suara brak keras dari dalam rumah. Jendela dapur yang baru saja mereka lewati kini hancur berkeping-keping. Pengejaran di kebun singkong mereka terus berlari, menyeberangi area sumur, menuju kebun singkong yang menjadi batas antara rumah mereka dan kegelapan hutan jati. Tujuan mereka adalah mencari rumah warga terdekat. Ke sana, arah cahaya lampu itu, tunjuk Dani, mengacu pada cahaya kuning samar di kejauhan. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang. Namun, di antara deru napas yang terengah-engah dan langkah kaki yang mencabik tanah, mereka mendengar suara lain. Suara itu bukan lagi senandung atau tawa, melainkan suara gesekan cepat, seperti kain tipis yang melayang cepat membelah udara di belakang mereka. Kuntilanak itu mengejar. Maya, yang berlari paling belakang, tiba-tiba tersandung akar singkong dan jatuh tersungkur. Sebelum Rian sempat menolongnya, Maya menjerit ketakutan. Bukan karena jatuh,
Tetapi karena apa yang dilihatnya, ada yang di atas pohon. "Dia di atas kita!" teriak Maya. Rian dan Dani menoleh ke atas. Di antara bayangan pekat dedaunan pohon singkong yang menjulang, mereka melihat sekilas sosok putih menjuntai. Rambutnya panjang, hitam legam, dan matanya memancarkan cahaya merah yang kini tampak bergerak lincah dari satu pohon ke pohon lain, seolah melompat di udara. Sosok itu sudah berada di atas mereka. Danny, yang panik, tanpa sengaja menyalakan flash kamera handycamnya. Cahaya terang itu sejenak menerangi sosok tersebut. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan senyumnya sangat lebar. Merobek wajahnya dari satu telinga ke telinga lain, melihat wujudnya secara langsung, membuat Siska pingsan di tempat Siska pingsan. "Kita harus bawa dia." Rian berusaha mengangkat Siska. "Kita tidak bisa. Dia akan segera turun," teriak Dani ketakutan. "Rian, kita harus berpisah. Jika kita tetap bersama, dia akan mendapatkan kita semua." Rian menatap Dani, melihat keputusasaan di mata temannya. Meskipun terasa kejam, logika Dani benar. Jika mereka berpencar, ada kemungkinan sebagian dari mereka selamat. "Dani, kamu bawa Maya. Lari lurus ke arah desa. Aku akan coba bawa Siska memutar ke kiri, ke arah jalan setapak menuju ladang. Bertemu di rumah ketua adat," perintah Rian. Tanpa menunggu jawaban, Rian memanggul Siska di pundaknya. Ia melompat ke sisi kiri kebun, ke arah semak-semek yang lebih tebal. Dani dan Maya berlari lurus, menjauh dari mereka. Saat Rian melangkah 5 kali, ia mendengar suara melengking di belakangnya. Suara itu adalah jeritan Maya. Jeritan yang dipenuhi rasa sakit dan teror yang mengerikan. Rian tahu perpisahan ini berisiko. Ia tahu salah satu dari mereka mungkin telah tertangkap. Ia mempercepat larinya, membiarkan jeritan Maya memudar di telan kepekatan malam Jumat Kliwon. Dani dan Maya berlari tak tentu arah, mengikuti jalan setapak yang seharusnya menuju desa. Jeritan Maya yang menusuk tadi masih terngiang di telinga Dani. Ia tahu teriakan itu adalah reaksi spontan saat mereka melihat wujud kuntilanak secara langsung. "Maya, jangan berhenti." "Sedikit lagi sampai," teriak Dani. Meski ia tahu jarak menuju desa masih jauh, Maya kini berlari di depannya. Tetapi langkahnya mulai tak beraturan. Matanya terbelalak. Bukan karena kelelahan, tetapi karena ketakutan yang mencekik. Tiba-tiba, ia berhenti. Dani menabrak punggungnya. "Kenapa, Mei?" "Ayo," desak Dani. Maya tidak menjawab. Ia hanya menunjuk lurus ke depan, ke tengah jalan setapak yang disinari cahaya bulan samar. Di sana, di tengah jalan setapak, berdiri seorang wanita. Pakaiannya putih kusam, rambutnya hitam panjang menjuntai hingga pinggang, menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menghalangi jalan. "Itu dia," bisik Maya. Suaranya nyaris hilang. Dani merasakan hawa dingin yang luar biasa menyelimuti mereka. Suhu udara turun drastis, seolah mereka baru saja memasuki ruang pendingin. Ia mengangkat kamera handycamnya, mengarahkan lensa itu pada sosok wanita di tengah jalan. Ia harus merekam ini. Naluri logisnya sebagai calon peneliti, berjuang melawan rasa takut yang ingin memaksanya lari. Saat kamera fokus, sosok kuntilanak itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya merah menyala. Senyum lebarnya kembali terlihat. Senyum yang sama persis seperti yang mereka lihat di atas pohon tadi. Namun, kali ini, senyum itu terlihat lebih jahat, dipenuhi dendam. "Kalian mengganggu istirahatku." Suara itu terdang, samar, namun terdengar jelas, seolah berasal dari dalam tanah dan udara sekaligus. Dani dan Maya berbalik. Mereka harus mencari jalan lain. Tetapi, saat mereka menoleh ke belakang, sosok putih lain muncul. Sosok itu melayang rendah, tepat di atas rumpun singkong, menghalangi jalan kembali mereka. Mereka terkepung. Puncak konflik. Perangkap sang arwah. Tidak ada jalan keluar. Gumam Maya. Ia jatuh berlutut, pasrah,
Dani melihat sekeliling. Tidak ada pohon besar untuk dipanjat. Hanya kebun singkong yang terbuka. Ia menyalakan senter yang tadi ia ambil dari tas Rian, menyorotkan cahayanya ke segala arah. Ia mencoba mencari celah. Kuntilanak yang berada di depan mereka mulai melangkah maju, sangat pelan. Tetapi setiap langkahnya terasa seperti ribuan tahun. Dani teringat sesuatu. Para tetua desa sering berkata, makhluk halus takut pada doa atau benda-benda suci. Tapi mereka tidak membawa apa-apa. Maya, bangun. Kita tidak boleh pasrah, seru Dani, mengguncang bahu Maya. Tepat pada saat itu, kuntilanak di depan mereka bergerak cepat. Tiba-tiba, ia sudah berada di hadapan Maya. Hanya berjarak 1 meter, Maya menjerit, bukan karena disentuh, tetapi karena aura dingin yang mematikan. Kuntilanak itu menatap Maya. Mata merahnya memancarkan kebencian. Tangannya yang pucat terangkat perlahan, siap mencengkeram. Dani bertindak tanpa berpikir. Ia tahu kamera handycam yang menyala dan merekam adalah benda berharga. Ia melemparkan kamera itu sekuat tenaga ke wajah kuntilanak. Beng. Kamera itu menghantam wajah hantu tersebut. Bukan suara hantaman benda padat. Suaranya seperti membentur udara kosong. Namun, kuntilanak itu berhenti. Ia memiringkan kepalanya. Matanya berkedip sekali. Rasa terkejut terlihat di wajahnya yang menyeramkan. Lari, Maya, teriak Dani. Mereka memanfaatkan jeda 1 detik itu untuk berbalik dan lari ke sisi hutan yang paling gelap. Namun, kuntilanak itu sudah marah. Lolongan melengking dan panjang yang memekakan telinga terdengar. Suara itu seolah merobek selaput gendang. Tanah di sekitar mereka terasa bergetar. Saat berlari, Dani tersandung lagi. Ia melihat ke belakang. Kuntilanak itu kini terbang rendah, mengejar mereka dengan kecepatan luar biasa. Ia mengulurkan tangannya ke arah Dani. SREIE. Kuku panjang kuntilanak itu menggores punggung Dani dengan keras. Rasa sakit yang tajam dan panas menjalar. Dani menjerit. Ia terjatuh, namun ia tetap menggenggam handycam yang entah bagaimana memantul kembali setelah dilempar. Kuntilanak itu melayang di atas tubuh Dani yang terkapar. Wajahnya mendekat, dan bau anyir yang menusuk membuat Dani mual. Kau ikut denganku, anak muda. Kalian semua akan membayar, bisik makhluk itu. Sebelum kegelapan menyelubungi pandangan Dani. Pencarian Rian dan Siska sementara itu, Rian berlari sekencang-kencangnya, memanggul Siska yang tak sadarkan diri. Ia berlari ke arah berlawanan, menuju jalan setapak yang ditumbuhi alang-alang tebal. Ia terus mendengar jeritan Maya dan lolongan marah dari kuntilanak. Ia tahu Dani dan Maya dalam masalah besar. Kakinya yang terluka saat ditarik di dapur kini berdarah. Tetapi adrenalin membuatnya tidak peduli. Ia harus membawa Siska selamat, agar tidak semua dari mereka berakhir mengenaskan. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, ia mencapai pagar kawat rumah ketua adat, Pak Somad. Cahaya lampu rumah Pak Somad terlihat remang-remang, tetapi itu adalah secercah harapan. Rian menjatuhkan Siska pelan di balik semak-semak, memastikan gadis itu tidak terlihat dari luar. Ia kemudian berlari ke pintu gerbang, berteriak sekencang-kencangnya, "Tolong, tolong! Kami diserang. Ada hantu!" Ketukan pintu Rian yang keras membangunkan seisi rumah. Pintu dibuka perlahan oleh Pak Somad, seorang pria tua dengan wajah letih. "Ada apa ini, nak? Kenapa tengah malam berteriak?" tanya Pak Somad. "Pak, kami diserang kuntilanak. Di rumah kami." Dani dan Maya, mereka masih di sana. Kita harus menolong mereka. Cepat. Pak Somad terdiam. Ia melihat luka berdarah di kaki Rian, wajahnya yang pucat dan panik. Ia menghela napas panjang. "Nak, saya sudah peringatkan kalian, tapi sudah terjadi. Sekarang mari kita lihat temanmu yang pingsan dulu. Setelah itu, kita akan ke hutan malam Jumat Kliwon. Dia sedang kuat-kuatnya," ujar Pak Somad. Matanya memancarkan keseriusan yang dingin. Pak Somad, ketua adat desa Cikahuripan, tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun, meskipun mendengar cerita Ryan yang mengerikan.
Setelah memastikan Siska yang pingsan aman dan menyembunyikannya di gudang belakang, Pak Somad membawa Rian ke ruang tengahnya. Duduk. Nak Rian, tenangkan dirimu dulu, ujar Pak Somad sambil mengambil air dari kendi tanah liat. Tidak, Pak. Dani dan Maya dalam bahaya. Kita harus segera ke hutan, desak Rian. Kakinya yang terluka berdenyut nyeri. Kita tidak bisa gegabah. Melawan dia di malam Jumat Kliwon butuh persiapan, bukan sekadar keberanian. Jelas Pak Somad, kuntilanak yang mengganggu rumahmu itu bukan arwah biasa. Dia terikat kuat pada pohon jati tua di tengah hutan. Pohon yang kami sebut pohon tunggul darah. Pak Somad kemudian mengambil sebuah kotak kayu tua. Dari dalamnya ia mengeluarkan beberapa benda. Sebuah keris kecil berkarat, segenggam beras kuning, dan 7 buah jeruk purut. Makhluk itu memiliki kekuatan besar malam ini. Dia mengkari tumbal untuk memperkuat ikatannya dengan tempat ini, kata Pak Somad. Suaranya pelan tapi tegas. Kita tidak bisa melawannya dengan fisik. Kita harus mengganggu ikatannya. Rian menatap benda-benda itu dengan bingung. Ia yang skeptis kini harus menerima kenyataan bahwa hidup Tuman Temonia bergantung pada ritual mistis ini. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanja, Ryan, kau harus menemaniku ke hutan jati. Aku akan melakukan ritual untuk mengusirnya. Dan kamu, Nak Rian, harus kuat menghadapi teror yang akan dia tunjukkan padamu, jawab Pak Somad. Sebelum kita pergi, kamu harus mengikatkan benang merah ini di pergelangan kakimu yang terluka. Ini akan sedikit melindungimu dari energi negatifnya. Pak Somad mengikatkan seutas benang merah tebal di kaki Ryan. Rasa sakit di lukanya sedikit mereda, digantikan oleh sensasi hangat yang aneh. Menembus kegelapan hutan, pukul menunjukkan hampir pukul 22 dini hari, saat Pak Somad dan Rian berjalan perlahan menuju hutan jati larangan. Pak Somad berjalan di depan sambil membawa obor kecil. Obor itu tidak memberikan banyak cahaya, tetapi asapnya mengeluarkan bau dupa yang kuat, seolah membentuk penghalang. Begitu memasuki kebun singkong, Rian langsung mengenali tempat di mana ia berpisah dengan Dani dan Maya. Tanah di sana terlihat terkobik-abik, dan ada jejak-jejak seretan yang terlihat jelas. Menuju lebih dalam ke jantung hutan, mereka diseret ke dalam, ucap Rian. Hatinya mencelos. Dia selalu membawa korbannya ke tunggul darah, kata Pak Somad. Fokus, nak. Jangan biarkan emosimu menguasai. Itu yang dia inginkan. Saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam hutan, teror dimulai. Udara menjadi tebal. Suara jangkrik hilang total, digantikan bisikan-bisikan halus yang datang dari segala arah, memanggil nama Ryan. Rian, kenapa kamu meninggalkanku? Rian tersentak. Ia mengenali suara itu. Itu adalah suara Maya yang terdengar lemah dan memohon. Ia melihat ke samping, ke arah pohon rindang. Di sana, ia melihat Maya berdiri sendirian, memegang lengan dan menangis. Maya! Rian hendak berlari, tetapi Pak Somad menahan tangannya dengan kuat. Itu ilusi. Nak Rian, jangan tertipu. Fokuslah pada jalan di depanmu. Desis Pak Somad. Ryan mencoba mengabaikannya, tetapi bayangan Maya itu kini menatapnya dengan mata kosong, dan senyum yang menyeramkan perlahan muncul di wajahnya. Ilusi itu sangat nyata, membuat Rian kesulitan membedakan mana yang benar dan salah. Mereka terus berjalan, dan ilusi itu berganti. Kini yang muncul adalah Dani, terkapar dengan darah di sekujur tubuh, memohon agar Ryan segera menolongnya. Dia sudah mati, kau membunuhnya. Suara melengking kuntilanak terdengar, kini lebih dekat, seolah melayang di atas pohon. Rian hampir menyerah. Ia merasa bersalah telah memisahkan diri. Dengarkan aku, Nak Rian, ujar Pak Somad. Berhenti berjalan. Kuntilanak hanya memproyeksikan ketakutanmu. Kekuatannya datang dari emosi negatifmu. Kita sudah dekat dengan pohon tunggul darah. Begitu kita sampai di sana, tugasmu adalah membantuku, bukan terperosok ke dalam permainannya. Pak Somad menunjukkan sebuah pohon jati raksasa
yang terlihat lebih tua dan lebih gelap dari pohon lainnya. Di bawah akar pohon itulah mereka melihat Dani dan Maya. Mereka terikat pada akar pohon dengan rambut kuntilanak yang panjang dan hitam. Mata mereka tertutup. Mereka tidak sadarkan diri, tetapi mereka masih bernapas. Di depan mereka, mengambang di udara, adalah kuntilanak itu sendiri. Wajahnya penuh amarah. Tatapan matanya tertuju pada Rian dan Pak Somad. "Kau datang juga, Pak Tua?" Suara kuntilanak terdengar mendesis, tajam seperti pisau. "Tumbalku akan sempurna sebentar lagi. Kalian tidak bisa menghentikanku." Rian dan Pak Somad kini berhadapan langsung dengan makhluk itu. Dengan nasib Dani dan Maya yang berada di ujung tanduk. Kuntilanak melayang di antara Rian dan Pak Somad, menjulang tinggi dan diselimuti aura dingin yang mencekam. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Pak Somad. "Kau selalu mengganggu urusanku, Pak Tua," geram kuntilanak. Lolongan itu terdengar seperti suara besi yang digesekkan. "Aku hanya menjaga batas alam, wahai arwah yang terikat dendam," jawab Pak Somad dengan suara tenang. "Lepaskan anak-anak itu dan kembalilah ke tempatmu." "Tidak akan. Malam ini adalah kekuatanku," balas makhluk itu, kemudian mengalihkan pandangannya pada Rian. Aku akan menjadikanmu tumbal pertama." Kuntilanak itu bergerak cepat, melayang mendekati Rian. Rian merasakan hawa dingin yang luar biasa dan bau anyir yang membuat kepalanya pusing. Ia merasakan ketakutan hebat, tetapi ia mengingat pesan Pak Somad. Jangan biarkan emosi menguasai. Saat makhluk itu mendekat, Pak Somad mengambil tindakan. Ia melemparkan segenggam beras kuning yang dibawanya ke udara sambil melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Beras kuning itu saat mengenai udara di sekitar kuntilanak memancarkan cahaya redup. Makhluk itu menjerit kesakitan, mundur beberapa langkah. "Sekarang, Rian," perintah Pak Somad, "ambil 3 jeruk purut ini. Lemparkan satu persatu ke arahnya, lalu satu ke akar pohon." Cepat Rian, meskipun takut setengah mati, segera mengambil jeruk purut dari tangan Pak Somad. Ia melemparkan jeruk pertama ke arah kuntilanak. Jeruk itu menghantam tubuh hantu itu dan menghasilkan suara desisan keras, seperti air yang disiramkan ke minyak panas. Kuntilanak itu semakin marah. Ia berteriak dan melesat ke atas, bersembunyi di balik dedaunan pohon tunggul darah. "Terus! Jangan berhenti!" desak Pak Somad. Rian melemparkan jeruk kedua. Kali ini, ia tidak melihat sosoknya, tetapi ia mendengar lolongan pilu di atas pohon. Jeruk ketiga dilemparkan Rian ke arah akar pohon tunggul darah yang mengikat Dani dan Maya. Saat jeruk itu mengenai akar, asap hitam tipis keluar dari sela-sela akar pohon, dan ikatan rambut hitam yang menjerat Dani dan Maya tiba-tiba mengendur, lalu menghilang. Kedua teman Rian itu terjatuh ke tanah. "Bagus, Nak Rian. Sekarang, kerisnya." Pak Somad mengambil keris kecil berkarat itu. Ia menusukkannya ke batang pohon tunggul darah yang terlihat paling tua. Saat keris itu menancap, pohon besar itu bergetar hebat. Bau melati dan anyir yang selama ini memenuhi udara tiba-tiba menghilang, digantikan oleh aroma tanah dan dedaunan yang segar. Dari puncak pohon terdengar jeritan yang semakin lama semakin melengking dan meratap. Suara seorang wanita yang dipaksa pergi. "Tidak, aku tidak akan pergi. Aku akan kembali." Jeritan itu memudar semakin jauh, seolah kuntilanak itu ditarik paksa dari tempat yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Sesaat kemudian, seluruh hutan kembali sunyi. Hanya ada suara angin. Kegelapan malam Jumat Kliwon seolah terangkat, digantikan oleh kesegaran dini hari. Pak Somad mencabut keris itu dari pohon, lalu menatap Rian yang kelelahan. Sudah selesai. "Nak, dia sudah terusir, setidaknya untuk waktu yang lama. Ikatannya terputus," ujar Pak Somad. Rian segera menghampiri Dani dan Maya. Keduanya tidak sadarkan diri, tetapi setelah diperiksa, mereka hanya mengalami luka goresan dan kedinginan yang ekstrem. Mereka harus segera membawa Dani dan Maya kembali. Rian memanggul Maya di pundaknya
yang tersisa. Sementara Pak Somad membantu menyeret Dani, Fajar, dan pengakuan. Mereka berhasil keluar dari hutan jati saat cahaya fajar pertama mulai menyentuh langit timur. Udara terasa hangat dan tenang. Mereka menemukan Siska di gudang belakang rumah Pak Somad. Ia sudah sadar, tetapi masih trauma. Setelah memastikan semua temannya selamat, Rian ambruk kelelahan di teras rumah Pak Somad. Beberapa jam kemudian, setelah matahari terbit, Dani dan Maya sadar. Mereka hanya ingat rasa dingin yang mencekik dan tawa yang menusuk telinga. Rian duduk di samping mereka, melihat ke arah hutan jati yang kini tampak biasa saja di bawah sinar matahari pagi. Siska datang mendekat, wajahnya masih pucat. "Rian," kata Siska pelan, "aku minta maaf karena aku dulu menakut-nakutimu." Rian tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, Siska. Akulah yang harusnya minta maaf karena terlalu sombong dan tidak percaya pada apa yang kalian rasakan. Aku yang meremehkan malam Jumat Kliwon." Pengalaman ini mengubah pandangan Rian tentang segalanya. Ia tidak lagi skeptis. Ia tahu di dunia ini ada batas tipis antara kenyataan dan kegelapan. Dan ia baru saja melangkah melewatinya. Laporan KKN mereka pasti akan sangat berbeda dari yang ia rencanakan semula. Sebelum rombongan mahasiswa itu meninggalkan desa Cikahuripan, beberapa hari kemudian, Rian menyempatkan diri menemui Pak Somad. "Terima kasih banyak, Pak. Anda menyelamatkan kami," kata Rian tulus. Pak Somad mengangguk. "Ingat nak Rian, di mana ada kehidupan, di situ ada sejarah dan juga kematian. Dan kematian, jika tidak tenang, akan selalu mencari cara untuk kembali ke dunia kita. Teror akan selalu ada. Selalu berhati-hati di malam Jumat Kliwon." Rian hanya mengangguk. Membawa pergi pelajaran paling berharga dan menakutkan dari KKN-nya, bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau sains satu.